حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وصل وسلم ورضي الله تعالى عن كل الصحابة رسول الله أجمعين أما بعد فيا أيها الحاضرون الكرام أوصيكم ونفسي بتقوى الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah salat Jumat yang mulia, mari kita berjuang sungguh-sungguh dalam kehidupan kita ini agar bertambahlah ketakwaan kita kepada Allah dalam setiap kesempatan. Bertambahlah kesyukuran kita atas segala nikmat yang diberikan. Bertambahlah kesabaran kita atas segala derita yang ditimpakan. Bertambah pula ketawaduan kita atas segala pencapaian. Siapa yang pandai bersyukur, Allah tambah karunia itu. Dan siapa saja yang kufur, Allah akan ambil karunia itu dari jalan yang tak pernah diperkirakan. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Salawat beriring salam semoga senantiasa dilimpahkan keharibaan junjungan kita yang mulia Habibana wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Intisari khutbah yang singkat ini sudah khatib tuliskan di selembar buletin berjudul Percikan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Percikan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah salat Jumat yang mulia, Rabiul Awal memang sudah berlalu dan sekarang kita masuki Rabiul Akhir, Rabiul Tsani. Tapi momentum kelahiran baginda junjungan Rasulullah SAW sampai beberapa bulan ke depan masih tetap dipergunakan untuk kembali membaca kelahiran Nabi Muhammad itu. Kita jadikan momentum membaca ulang sejarah kehidupan beliau, membaca sirah nabawiyah. Dia tidak pernah kering, seperti mata air yang kita gali ke dalam tanah akan memuncarkan, memercikkan air yang sangat jernih dan bening bagi kehidupan kita. Banyak cara kita untuk meneladani sunnah Rasulullah, akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang salah satunya adalah kita harus mengamalkan apa yang sudah ia ajarkan kepada kita. Sesuatu yang sudah ia prediksi bahkan jauh dalam kehidupan yang akan datang pun harus kita persiapkan hari ini. Supaya apa? Supaya apa yang ia ajarkan bukan hanya kehidupan di dunia ini saja yang dapat langsung kita rasakan, tapi kehidupan setelah kita mati, bangkit kembali, itu sudah diajarkan oleh baginda Rasulullah. Apa yang beliau ajarkan ada di dalam Al-Quran, apa yang beliau ajarkan Adam dalam hadis, dan itulah tuntunan bagi kita seorang muslim. Hari ini khatib menulis di Hikmah Republika 4 pertanyaan tersulit. 4 pertanyaan tersulit bagi seorang muslim yang pernah diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan di dunia ini, tapi di pengadilan Qadhi Rabbul Jalil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh jadi di dunia ini kita bisa menjawab pertanyaan. Di persidangan seseorang bisa membantahkan argumentasi hukum, atau bahkan karena kelihayan dan keahlian pengalamannya bisa berputar yang benar menjadi salah atau yang salah menjadi benar. Makanya ada yang salah tapi dibenarkan, dan ada yang benar dan disalahkan. Karena di dunia ini berargumentasi kita sehingga kadang tidak jelas siapa yang salah, siapa yang benar. Bahkan kadang yang benar di penjara, yang salah justru di mana-mana. Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam hadis Abu Daud, Imam Abu Daud. Apa kata beliau? Dan ini dikutip dari buku
guru kita yang mulia Profesor Dr. Kiai Haji Didin Hafiduddin membangun kemandirian umat. Lan tazula qadama abadi yaumal qiyamah hatta yus'alu an arba'in. Takkan beranjak kaki seorang hamba kelak di yaumil akhir dari tempat perhisaban itu, tak beranjak, tak bergerak, tak melangkah sebelum ditanyakan 4 hal kepadanya. Karena itulah khatib menuliskan tadi 4 pertanyaan tersulit. Kenapa disampaikan Rasul hari kemarin ini selama di dunia ini sewaktu beliau hadir? Supaya kita umatnya mempersiapkan jawaban ini. Bahwa ada 4 pertanyaan tersulit yang akan dihadapkan, diajukan kepada seorang muslim kelak di yaumil akhir, di hari berbangkit yaumul hisab, di saat adanya perhitungan, dan tak bergerak selangkah pun hamba itu sebelum 4 ini diajukan kepadanya dan dia mampu menjawabnya. Yang pertama, an umrihi fima afnahu, tentang umurnya dihabiskan untuk apa. Umurnya kesempatan, umur itu adalah kesempatan kita hidup di dunia ini, dan setiap orang diberikan kesempatan yang berbeda-beda. Ada yang sebentar, bahkan ada yang sampai hanya beberapa hari, tidak sampai dewasa, tidak sampai balik. Tapi ada pula yang diberikan sampai dengan ia tua, bahkan pikun. Semakin panjang umur kita, semakin besar kesempatan kita berbuat kebajikan. Tapi Rasulullah juga mengingatkan ini, khairun nas, sebaik-baik manusia, man tola umuruhu wa hasuna amaluhu, orang yang panjang umurnya dan juga baik amal ibadahnya. Wa khairun wa syarrun nas, dan seburuk-buruk manusia, man tala umuruhu wa syarru amaluhu, panjang umurnya tapi buruk amalnya. Kita berdoa kepada Allah panjangkan umur kita, tapi untuk bisa beribadah, menambah kebaikan. Allahumma ja'al hayatana fid dunya ini menumpuk segala amal kebaikan. Jangan sampai umur kita panjang justru menambah amal keburukan. Karena itu nanti akan ditanya oleh Allah, an umrihi fima afnahu, tentang umurmu untuk apa kau habiskan selama di dunia. Mampu kita tidak menjawab ini nanti? Sekarang saatnya kita siapkan jawabannya. Yang kedua yang ditanya kepada setiap kita nanti, wa an syababihi fima ablahu, dan masa mudanya akan digunakan atau dimanfaatkan untuk apa. Hari ini tanggal 28 Oktober mengingatkan kita 94 tahun yang lalu, para pemuda-pemuda bangsa dari berbagai lintas agama dan suku bangsa ras yang ada di negeri ini bersepakat tentang kebangsaan, tanah air, bahasa dan tanah air negara Indonesia ini. Itulah pemuda. Dan seorang pemuda yang disebutkan hari ini kita, apa yang kita lakukan hari ini adalah gambaran apa yang kita capai di masa depan. Subhanul yaum rijalul ghad, kata pepatah. Pemuda hari ini pemimpin masa depan. Karena itulah Rasulullah dalam sebuah riwayat Ibnu Mubarak menyampaikan, dan ini selalu disampaikan para guru-guru kita, rebut, manfaatkan 5 kesempatan sebelum datang 5 kesempitan. Ightanim khamsan qabla khamsin. Dan yang pertama itu adalah syababaka qabla haromika, masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Kenapa ini harus kita rebut? Karena nanti di yaumil akhir salah satu pertanyaan tersulit itu adalah masa mudamu kau gunakan melakukan apa? Sanggupkah kita menjawab ini? Dan kalau kita sanggup, berarti hari ini kita wujudkan, kita lakukan. Dan Rasulullah juga menyebutkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, 7 golongan manusia nanti di yaumil akhir yang mendapatkan perlindungan dari Allah ketika tidak ada lagi perlindungan selain perlindungan Allah, yaitu adalah pemuda, wasyabun nasa'a fi ibadatillahi ta'ala, seorang pemuda yang selalu taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga,
pertanyaan yang sulit yang akan kita jawab nanti di yaumil akhir adalah wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Tentang harta. Tentang harta ditanyanya dua. Min aina iktasabahu. Dari mana kau dapatkan itu? Dan untuk apa digunakannya? Dari mana didapatkan dan untuk apa dimanfaatkan? Maka kita yang hari ini bersusah payah mencari rezeki, pastikan kita cari dari cara yang halal. Karena cara mendapatkannya itu akan ditanya. Dan kita juga pastikan manfaatkan untuk apa, karena itu juga akan ditanya. Semakin banyak harta kekayaan yang kita dapatkan, yang diaganurkan Allah kepada kita hari ini, tentu semakin berat pula jawaban ini di yaumil akhir. Tapi bukan berarti kita tidak berusaha mencari harta kekayaan yang banyak, asalkan dengan cara yang halal. Kalau tidak, kita nanti tidak mampu menjawab pertanyaan ini. Dan kalau kita dapatkan harta kekayaan itu dari cara yang batil, dari cara yang salah, jangankan nanti di akhirat kita tidak mampu menjawabnya, di dunia ini pun kita akan dapatkan musibah malapetaka akibatnya. Maka kita pastikanlah, sekecil apapun yang kita dapatkan dari hari ke hari, yang kita bawa ke rumah untuk menjadi nafkah buat keluarga kita, pastikan itu rezeki yang halal. Karena setiap daging yang tumbuh di badan kita dari harta yang haram, itu adalah jalan bagi kita masuk ke dalam neraka. Yang keempat yang akan ditanya nanti di yaumil akhir adalah wa an ilmihi madza amila bihi. Tentang ilmu yang didapatkan untuk apa diamalkan. Guru kita Profesor K. Haji Didin Hafidzuddin selalu menekankan yang dua hal ini. Kalau harta ditanya dua, kalau ilmu ditanyanya satu. Kalau harta ditanya dari mana dan untuk apa digunakan. Tapi kalau ilmu ditanyanya untuk apa diamalkan, tak ditanya dari siapa didapatkan. Ini pertanda apa? Ilmu itu bisa kita cari dan kita bisa belajar kepada siapapun dan dimanapun. Guru itu banyak, bahkan alam semesta yang terkembang ini pun guru. Dan kita boleh belajar kepada siapapun di alam semesta selagi itu benar, mendatangkan kebenaran dan mendatangkan kebaikan. Ilmu itu harus didasarkan kepada iman supaya melahirkan kebenaran, dan ilmu itu harus diamalkan agar membuahkan kebaikan. Kalau ilmu tak diajarkan seperti pohon yang tak berbuah. Al ilmu bila amalin kasyajarin bila thamarin. Tapi ilmu juga kalau tidak didasarkan kepada iman, tidak akan mendatangkan derajat. Sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Mujadalah ayat 11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Tapi justru kalau ilmu tidak didasarkan kepada iman, dia akan merusak tatanan kehidupan. Ilmu tidak memberikan kemaslahatan, tapi justru dengan ilmu menghancurkan kehidupan. Dan itu tampak di hadapan kita bahwa kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi justru tidak mendatangkan kedamaian dan kebahagiaan bagi manusia, tapi mengancam ketenangan dan kedamaian umat manusia karena tidak didasarkan kepada iman. Sebagai kesimpulan khutbah yang singkat ini, khatib ingin mengingatkan kepada diri sendiri dan kita semua, mencintai Rasulullah itu tidak hanya cukup dengan hati kita keyakinan bahwa beliau adalah Rasul Allah, penutup para nabi. Juga tidak cukup dengan hanya lisan kita bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lantas kita bersalawat, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tidak cukup hanya sampai di situ. Masih harus kita lakukan dua hal. Mengamalkan, meneladani sunnahnya dan akhlaknya, lalu kita menceritakan tentang pribadinya kepada seluruh umat manusia di penjuru dunia, sehingga kita termasuk orang yang menyebarkan ajaran Islam. Walau hanya satu ayat, kata Rasul, sampaikanlah yang benar dariku. Ballighuni anni, ballighu anni walau ayat. Walau hanya pahamnya satu ayat, sampaikanlah. Kalau hanya sepotong saja pun tentang kebenaran, sampaikanlah. Walau hanya satu kebenaran, kalau itu kita yakin dalam agama,
sampaikanlah. Tapi harus kita ingat, jangan kita hanya menyampaikan tapi tidak mengamalkan. Allah sangat murka kepada orang yang menyampaikan dan mengatakan tapi dia sendiri tidak mengamalkannya. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Allah murka kepada orang yang berkata, mengajak menyampaikan kebenaran tapi dia sendiri tidak mengamalkannya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina habibina syafi'in.